Saya cuma mau ngingetin, sepahit-pahitnya gagal dalam proses menuju halal, jauh lebih pahit gagal di dalam pernikahan. Kenapa? Karena sejatinya gagal menikah itu bukan ujian. Itu saking sayangnya Allah sama kamu sedang diselamatkan. Jika di dalam proses penyelamatan itu yang menonjol adalah cerita tentang kamu yang salah, perbaiki diri. Hai, kembali ke Sounding. Ini konten terakhir mengenai menuju halal. Menuju halal. Emang selama ini kita haram? Nggak boleh gitu ya. Alright, kita membahas mengenai hal yang paling tidak kita mau dari sebuah proses menuju halal, yaitu gagal menikah. Tadi kita udah membahas mengenai kenapa, bagaimana, terus apa yang harus dilakukan supaya kuat menuju ke sana, dan tiba-tiba kita ada di konsekuensi terburuk, yaitu gagal menikah. Ya, nah teman-teman, di lingkar saya juga ada beberapa orang yang gagal menikah. Gagal menikah maksudnya gagal untuk menuju ke prosesnya ya. Saya cuma mau ingetin sebagai, kalau kalian nonton dari awal kalian pasti tahu saya orang yang pernah mengalami kegagalan di dalam pernikahan. Saya cuma mau ngingetin, sepahit-pahitnya gagal dalam proses menuju halal, jauh lebih pahit gagal di dalam pernikahan. Ketika kita sudah menikah, kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab, bukan hati kita doang yang akan berantakan, tapi hati anak-anak kita. Gitu. Jadi, saya percaya, seperti yang kitab tuliskan, daun jatuh satu saja, Tuhan tahu, apalagi yang terjadi sama kita hari ini. Bahkan kegagalan dalam pernikahan pun itu Tuhan tahu. Allah tahu, kalau Dia tidak berkehendak itu tidak akan terjadi. Nah, jika itu sudah terjadi, bagaimana cara menerimanya? Ya, move on, jalani hidup kembali. Kenapa? Karena sejatinya gagal menikah itu bukan ujian. Itu saking sayangnya Allah sama kamu sedang diselamatkan. Ya, kamu sedang diselamatkan dari orang yang tidak tepat. Bukan berarti orang itu buruk, bukan berarti orang itu salah, bukan berarti orang itu tidak baik, bukan. Tapi dia hanya bukan orang yang tepat. Ya, jadi jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Jangan berkutat dengan insecure kamu, jangan berkutat dengan rasa tidak terima, jangan berkutat dengan kemarahan, jangan berkutat dengan rasa gagal, jangan. Kalau kita orang yang meyakini adanya Tuhan, kamu harus percaya kamu sedang diselamatkan. Kamu tidak gagal, kamu sedang diselamatkan untuk nanti kemudian dipertemukan dengan orang yang tepat. Jika di dalam proses penyelamatan itu yang menonjol adalah cerita tentang kamu yang salah, perbaiki diri. Ya, kita kembali dengan metode memantaskan diri. Mau punya pasangan yang baik, berbuat baik dululah. Mau punya pasangan yang setia, setia dululah. Mau punya pasangan yang mencintai kamu, cintai dulu diri kamu sendiri, baru bisa mencintai orang lain. Ya teman-teman, ini sederhana banget sebenarnya, walaupun terlihatnya lebih mudah untuk diucapkan. Ketika berada di posisi itu saya tahu malunya, hancurnya, belum lagi cemoohan orang-orang. Tapi sekali lagi saya bahas, daun jatuh satu saja, Allah tahu, apalagi kegagalan kita di dalam menuju ibadah yang namanya pernikahan. Ya, mereka bukan tidak baik, mereka bukan orang yang buruk, mereka bukan orang yang jahat. Mereka hanya bukan orang yang tepat buat kamu. Sedang disiapkan satu orang yang tepat buat kamu. Makanya rajin-rajin memantaskan diri. Dekatin diri lagi sama Allah dan semesta. Berbuat baik dan benar lagi kepada sesama. Percayalah, orang baik akan bertemu dengan orang yang baik. Itu ya teman-teman ya. Semangat terus, jangan naikin insecure-nya, jangan naikin rasa amarahnya, karena kita autopilot. Hidup kita sudah diatur. Tugas kita cuma satu, menerima. Ya, alright. Terima kasih sudah duduk manis.